Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi dan apa kabar Pak Jusriyadi hari ini? Alhamdulillah, Pak. Iya, jadi Pak Jusriyadi hari ini ingin melakukan coaching. Iya, Baik, Pak. kira-kira apa agenda topik coaching kali ini, Pak Jusriyadi? Begini, Pak, ya. Saya itu sedikit ingin cerita kepada Bapak, ya. Ya, Jadi, silakan Pak. ini pada saat saya melaksanakan proses belajar mengajar di kelas, saya sudah melakukan ini pengejaran yang baik, siswa sudah menyukainya. Kemudian pada saat pelaksanaan asesmen apa di kelas, ya, alhamdulillah nilainya bagus. Tapi kenapa ya Pak, pada saat ujian penilaian akhir semester banyak siswa yang nilainya itu ya turun, ya, anjlok ya Pak, begitu. Iya. Jadi apa yang ingin Pak Jusriyadi dapatkan dari agenda percakapan kita hari ini? Ya, mudah-mudahan kalau setelah pelaksanaan PAS, apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah diberikan asesmen di kelas, bisa juga mendapatkan nilai yang sesuai dengan yang yang sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Ya, maksudnya nilainya memuaskan itu. Ya. Jadi situasi yang Bapak hadapi tadi bisa diceritakan kembali? Iya, begini ya. Jadi anak-anak itu pada saat memberikan pelajaran, pelajarannya itu sudah saya anggap anak-anak menyukainya. Ya, kemudian berjalan dengan baik. Kemudian pada saat pemberian eh, asesmen di kelas, ya nilainya juga bagus. Tetapi mengapa ya pada saat penilaian akhir semester, ya nilainya justru ya menurun, karena ya saya lihat soalnya soal yang saya berikan pada saat selesai pembelajaran hampir sama dengan soal-soal yang naik pada saat penilaian akhir semester. Jadi saya lihat di sini kenapa ya? Apa ada masalah? Ada Pak? Mungkin anak-anak ada masalah di rumahnya, atau tapi tidak mungkin ya semuanya anak-anak seperti itu ada masalah di rumah. Ya. Kalau menurut Pak Jusriyadi, apakah hal ini berlaku untuk semua siswa atau hanya berlaku di satu dua siswa saja yang demikian? Iya, hampir ya semuanya ya Pak ya. Ya, yang baik itu cuma satu dua tiga orang saja. Jadi itu yang jadi pertanyaan. Maka nilainya itu ya turun karena masalah keluarga, ataukah saya memberikan pembelajaran itu ya mungkin kurang bermakna ya Pak ya. Iya. Nanti kita sama-sama identifikasi dan cari permasalahannya, Pak Jusriyadi. Baik, untuk kira-kira rencana untuk mengatasi hal yang menjadi masalah itu menurut Pak Jusriyadi apa jalan keluarnya atau solusi yang Pak Jusriyadi bisa berikan? Tadi kan mungkin pembelajarannya kurang bermakna ya Pak ya. Anak-anak itu jadi mungkin pada saat ujian penilaian semester, mungkin pada saat itu lupa ya. Jadi tidak diingat secara terus menerus ya. Mungkin seperti itu masalahnya Pak ya. Jadi mungkin harus pembelajarannya harus lebih bermakna.
harus mungkin sebaiknya saya juga harus mengetahui minat siswa sesuai mengajar sesuai minatnya. Saya harus juga mengajar, mungkin begitu ya Pak ya, mengajar sesuai minat, kesukaannya, gaya belajarnya, ya mungkin seperti itu Pak. Ya, Nah, menurut Pak Yusriyadi itu ada beberapa strategi yang diungkapkan untuk menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Kira-kira Pak iya, Yusriyadi mau memberikan apa kepada siswa tadi berdasarkan apa minat, iya. bakat, apa hobi, Jadi gaya belajar, ketertarikan. iya. Ya, jadi mungkin saya harus tahu dulu bagaimana karakter siswa ya Pak. Karakter siswa, gayanya, mungkin minatnya. Nah, kemudian itu mungkin diberikan pembelajaran supaya lebih bermakna. Anak-anak itu lebih apa ya, bisa ikuti pembelajaran menyenangkan. Bukan cuma menyenangkan, tetapi pembelajaran itu lebih bermakna, maksudnya diingat terus. Nah, jadi pada saat ulangan, nanti nilainya mudah-mudahan pada saat ulangan nilainya meningkat ya, dengan pelajaran yang seperti itu. Ya. Jadi Pak Yusriyadi ingin memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa. Iya, Tapi apakah Pak Yusriyadi tahu kira-kira siswa di kelas Pak Yusriyadi ini senang dengan hal-hal apa saja? Misalnya senang mendengarkan apa begitu atau yang lain-lain? ya siswa di kelas di situ ya, kalau saya lihat ya pernah juga diadakan asesmen awal juga ya, pernah diberikan semacam pilihan kesukaan, ada yang suka mendengarkan audio, ada yang suka menonton, ada yang suka eh, visual, melihat gambar, ya ada juga suka praktek. Ya, jadi mungkin mungkin gaya belajar yang seperti itu yang akan nanti saya akan berikan supaya apa yang diberikan lebih nah itu lebih apa ya, mengingatnya, pembelajarannya itu lebih bermakna, ya seperti itu Pak. Ya, kan tadi Pak Yusriyadi bilang ada 3 jenis minat dari Ya, muridnya. Ada yang ya, praktek, mendengarkan, kemudian ada yang melihat saja. Dari ketiga ini kira-kira apa saja yang perlu dilakukan supaya apa yang didapat dari pengajaran Pak Yusriyadi itu bisa terekam lebih lama, tertahan lebih lama di memorinya. Kira-kira metode belajar apa atau sumber belajar yang bagaimana yang bisa Pak Yusriyadi berikan berdasarkan 3 gaya belajar yang telah Pak Yusriyadi kemukakan tadi. ya. Jadi saya akan coba memberikan nanti Pak ya, apabila anak-anak yang suka gaya belajar audio, saya akan mendengarkan rekaman suara, misalnya perekaman eh, pidato, tentang pidato, anak-anak yang suka mendengarkan, kemudian anak-anak yang suka menonton, saya akan perlihatkan video anak-anak yang sedang berpidato, kemudian anak-anak yang suka dengan audio, suka melihat, membaca, nah, saya akan memberikan contoh tulisan tentang pidato. Nah, dari hal tersebut, saya akan memberikan dalam satu pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran siswa dapat berpidato di depan kelas dan semuanya bisa. Seperti itu Pak ya.
Ya, jadi dengan demikian Pak Jusriyadi telah melakukan rencana yang nantinya akan diterapkan ke depannya. Nah, untuk menerapkan rencana ini bagaimana kira-kira komitmen? Apa saja langkah-langkah yang dilakukan agar rencana yang Pak Jusriyadi telah kemukakan tadi, telah sebutkan tadi bisa berjalan secara konsisten? Iya. Tentunya ini tentu membutuhkan juga kolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah. Kita akan membicarakan hal ini. Ini pembelajaran yang akan saya lakukan. Nah, tentunya ini melibatkan juga siswa. Ya, tentunya ini pembelajaran akan terus dilakukan di kelas pada saat pembelajaran. Ya, jadi memperhatikan semua minat, gaya belajar anak, dan profil belajar anak-anak. Itu yang akan kita lakukan. Jadi sambil memperhatikan semua dengan sesama anak-anak, ya, kita akan memberikan pembelajaran seperti itu, Pak. Ya, kira-kira dari segi dukungan, apakah dukungan yang Pak Jusriyadi inginkan itu sudah ada atau masih perlu tambahan dukungan lagi dari warga sekolah atau bagaimana? Iya. Jadi untuk itu kami juga sering sharing-sharing bagaimana teknik pembelajaran yang seperti yang gaya belajar anak, minat, nah, jadi kita sesuai dengan gaya belajar anak kita berikan, tentu kita ya begitu tadi sering diskusi dengan teman, tukar pendapat dengan kepala sekolah, ya. Iya. Jadi dengan diskusi, dengan sharing, koordinasi dengan pihak kepala sekolah itu menjadikan komitmen yang Pak Jusriyadi inginkan itu bisa terlaksana. Ya. Jadi kalau demikian, kira-kira bagaimana Pak Jusriyadi melihat ke depannya rencana aksi yang Pak Jusriyadi akan jalankan? Kira-kira akan berhasil 100% atau selangkah demi selangkah atau bagaimana? Silakan Pak Jusriyadi kemukakan. Ya, jadi ini rencana kan Pak ya. Ya, Ya, jadi rencana. mudah-mudahan bisa selangkah demi selangkah ini mencapai 100%. Bisa komitmen supaya bisa melaksanakan ini agar apa? Nilai anak-anak pada saat penilaian akhir semester bisa sama dengan nilai pada saat asesmen setelah pembelajaran. Itu yang saya lakukan, mudah-mudahan ya, nilainya juga bisa meningkat ya sesuai dengan baik. Terakhir Pak Jusriyadi, bagaimana kira-kira evaluasi dari rencana aksi Pak Jusriyadi yang telah susun tadi? Ya, jadi dievaluasi apa yang saya berikan pada saat selesai mata pelajaran, ya mudah-mudahan anak-anak bisa mengingatnya sampai dengan penilaian akhir semester dan bahkan selalu mengingat pelajarannya itu, karena apa yang nanti saya berikan pembelajaran yang bermakna, siswa sesuai dengan minat belajarnya akan diingat terus menerus, sehingga menjadi anak yang sesuai kita inginkan. Iya, saya kira sesi coaching ini sudah selesai Pak Jusriyadi. Pertanyaan penutup untuk coaching ini adalah apa kesimpulan dari percakapan yang bisa Pak Jusriyadi ambil hari ini? Iya. Jadi terima kasih Pak ya. Jadi sudah membantu permasalahan saya. Ya, jadi untuk permasalahan saya ini nilai anak-anak tidak sesuai dengan
yang saya harapkan pada saat penilaian akhir semester, dengan memberikan pembelajaran yang bermakna, memberikan pembelajaran sesuai dengan minat, gaya belajar, serta gaya profil siswa. Insya Allah mudah-mudahan siswa dapatkan nilai yang tinggi sesuai dengan harapan saya pada saat nanti penilaian akhir semester. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Jusriyadi atas coaching hari ini. Saya kira saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.